Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Selasa, 10 Desember 2024. Sebelum kita membaca mendengar firman Tuhan, mari saudara kita berdoa. Bapa di surga, segala puji hormat syukur kami angkat kepadamu. Kami bersama-sama memuliakan Engkau karena kami tahu bahwa Engkaulah Allah yang tidak pernah membiarkan kami anak-anak-Mu terpuruk dalam kesedihan, melainkan Engkau Allah yang menyediakan sukacita bagi setiap orang yang bersandar kepadamu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur nomor 126 ayat 1 sampai ayat 6. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, ketika keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Air mata berbuah sorak-sorai. Uai mata nasonda latek sililian. Dalam kehidupan ini, tidak jarang kita mengalami masa-masa yang penuh dengan kesedihan dan air mata. Terkadang beban hidup terasa begitu berat sehingga kita merasakan patah semangat dan kehilangan harapan. Namun perikop ini menggambarkan sebuah pengharapan bahwa di balik setiap air mata ada janji sukacita yang menanti. Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya terpuruk dalam kesedihan selamanya. Saudara-saudara, ketika kita menangis dan menghadapi berbagai cobaan, seringkali kita merasa bahwa Tuhan jauh dari kita. Namun kita diingatkan bahwa Tuhan melihat setiap tetes air mata kita dan Dia tidak akan membiarkan kita sendirian. Justru dalam masa-masa tersulit itulah Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib dan sedang menyiapkan sesuatu yang indah yang akan membawa sukacita besar dalam hidup kita. Proses berbuahnya sorak-sorai dari air mata memerlukan kesabaran dan iman yang teguh. Seperti seorang petani yang menanam benih dengan penuh harapan, demikian pula kita harus menabur dalam iman meskipun situasi saat ini mungkin tampak suram. Saudara-saudara, setiap doa yang kita panjatkan, setiap usaha yang kita lakukan, dan setiap air mata yang kita tumpahkan adalah benih yang suatu saat nanti akan bertumbuh dan menghasilkan sukacita yang melimpah. Karena itu percayalah bahwa kita pasti melihat cara Tuhan mengubah kesedihan kita menjadi sukacita. Dia akan mengubah ratapan kita dengan tawa dan air mata kita dengan sorak-sorai. Karena itu, mari tetap percaya dan berharap pada Tuhan. Karena Dia adalah sumber sukacita sejati. Dalam segala keadaan, marilah kita mengingat bahwa di balik setiap air mata ada janji sukacita
yang pasti akan digenapi oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, sungguh kami bersuka cita untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan, memberi kami sebuah pengharapan. Sebab kami yakin Tuhan terus dan senantiasa melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan kami anak-anak-Nya, sehingga membuat kami akan terus bersuka cita. Dalam Kristus, Allah telah mengasihi kami. Dan biarlah Tuhan kami hidup saling mengasihi juga, hidup saling menopang. Ya Tuhan, kami berdoa bersama-sama, Engkau kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu dalam aktivitas mereka, dalam kehidupan mereka, dalam usaha mereka. Dalam Kristus Yesus. Amin.